istighfar yang paling dahsyat, yang kalau dibaca pagi, meninggal sebelum malam, sore, dijamin masuk surga kalau dibacanya dengan yakin. Ini dahsyat hadirin. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah sekarang ada istighfar yang paling dahsyat, yang kalau dibaca pagi, meninggal sebelum malam, sore, dijamin masuk surga kalau dibacanya dengan yakin. Ini dahsyat hadirin. Dibaca malam, meninggal sebelum pagi, kalau dibaca dengan yakin akan bisa masuk surga. Bisa hadis lengkapnya bisa dibacakan Ustaz? Cek. Ada? Jahid. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfari ayyakula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Qala wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Masyaallah. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Itu muttafaqun alaih ya. Barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu gelap, maka dia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang bacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, dia termasuk ahlul jannah. Muttafaqun alaih. Ini serius hadirin. Banyak yang hafal belum tahu arti, banyak yang tahu arti belum tentu yakin. Kita coba sekarang ya, kita mantapkan keyakinan. Sudah hafal belum? Sahal. Oh belum ya. Hampir aja nyeletuk. Kamana wae. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Ingin diampuni Allah? Sudah tahu sayyidul istighfar? Nah itulah nasib ya. Aneh kan? Harusnya yang kita cari, karena yang mengancam kita adalah dosa kita, yang kita cari apa nih caranya kita diampuni Allah. Kalau tadi kita bahas dari hadis itu sahih yang tadi hayyin layyin wadib itu ya, dari Imam Tirmizi, untuk tidak tersentuh api neraka, yang ini bisa masuk surga nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika sebentar ya, benar ya, mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Artinya ya, ini kita bagi-bagi nih, ada 6. Yang pertama, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku.
Rob itu yang menciptakan, yang mengurus, yang mengelola diri kita. Rob. Jadi benar-benar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ini tauhid nih. Pertama kita yakini Allah Rabb kita. Yang kedua tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada sembahan kita selain anta, engkau. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku. Aduh, ini luar biasa nih hadirin. Jadi yang pembukaannya saja sudah menakjubkan ya. Pengakuan Allah Rabb kita, mentauhidkan tidak ada Tuhan kita selain Allah, dan yakin bahwa kita ini ciptaan Allah. Berarti kita ini milik dalam genggaman Allah. Wa ana abduka. Nah ini juga pengakuan, saya ini hambamu. Tadi Allah sebagai Tuhan kita, penegasan kita tuh ciptaan Allah dan kita tuh hambanya Allah. Aduh, ini kalau masuk sampai ke sum-sum hati kita, keyakinan Allah Rabb semesta alam, kita ciptaannya, dan kita tuh makhluk yang jadi hambanya, harusnya kita bangga jadi hamba Allah. Karena sebagian itu hamba uang, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba penampilan, hamba nafsu, hamba cinta, ada hamba suami, hamba istri. Itu kan gak ada apa-apanya, benar? Sedang kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam ini. Keren banget hadirin. Keren gak sih? Tapi kurang keren kayaknya kita. Posisi kita keren sekali ini. Sayang lah, pembantu raja aja, pembantu presiden aja merasa keren, padahal presiden pasti mati semuanya. Tapi kita hamba Allah, pencipta jagat raya semesta alam, penguasa, pemilik segala-galanya. Kita adalah hambanya. Keren luar biasa, keren abis. Sayang, orang lebih kagum kepada yang jadi hamba uang. Tidak ada yang mengagumkan di antara manusia kecuali manusia yang benar-benar jadi hamba Allah. Orang punya pangkat, punya kekayaan, itu Allah yang ngasih. Kalau dia jadi hamba Allah baru keren. Kalau dia jadi hamba dunia kebalik-balik. Gini kan, Allah Rabb semesta alam, Tuhan kita, khalaqtani wa ana abduka, saya ini hamba Allah, dan dunia huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan dunia berikut isinya pelayan kita dalam mengabdi ke Allah. Nih posisinya tolong nih, jangan ketukar-tukar. Siapa Tuhan kita? Kita sebagai apa? Hamba Allah. Dunia pelayan kita. Coba itu. Uang itu pelayan kita dalam mengabdi ke Allah. Sedekah nanti itu ya, kita bisa lihat pelayan uang, hamba uang atau hamba Allah. Kalau hamba uang mana mikir 100.000 atau 1.000, akhirnya 100.000 lah yang dilipat dimasukkan ke saku, yang 1.000 ke kotak infak. Tiba-tiba ada kakek-kakek itu yang di videonya, masih uang 100.000. Wih, keren banget sih kakek, tua nggak kelihatan kaya, sedekahnya 100.000, hebat. Masukin lagi, tepuk lagi, apa kek? Itu teh jatuh dari saku, gitu. Habislah duit dia ya. Dia lebih takut miskin. Jangan ragu-ragu hadirin. Nanti saya coba ya, pada waktu pengumpulan wakaf ada peningkatan tidak sesudah ceramah seperti ini ya. Jadi wa ana abduka.
saya adalah hambamu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, Engkaulah, aku adalah hambamu, aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu dan janjimu, perjanjian taat dan janji balasanmu. Jadi kita wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, jadi kita menetapi udah janji nih ke Allah untuk taat dan juga yakin dengan janji balasan Allah atas ketaatan. Jadi kita harusnya nggak boleh ragu tentang janji pahala, janji sorga, janji pertolongan, karena janji Allah itu pasti. Kita akan maksimal taat ke Allah semampu kita. Mastata'tu. Lanjut. Ini pakai password hadirin. Tidak boleh mengeluh, ya. Jangan suka menceritakan penderitaan. Wa ana abduka, oh belum, wah mas. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari keburukanku. Ngaku bahwa yang buruk itu kita. Allah tidak tersentuh oleh perbuatan buruk. Dan kita harus berlindung kepada Allah dari keburukan sifat kita supaya kita tercegah dari perbuatan buruk. Dan bagi yang sudah jadi nanti kita minta ampunan. Kan kalau enggak ditolong Allah, kita tuh maunya nafsu hadirin. Contoh, jujur ya, mana yang enak menurut nafsu? Baca Quran, baca WA. Ini mantap jawabannya. Mana yang disukai nafsu? Tahajud atau tidur? Mana yang disukai nafsu? 1 rakaat baca surat Ar-Rahman atau wal asri? Mana Ramadan? Ini nggak pakai tipuan setan ya. Mau datang ke masjid yang mana? Yang tarawehnya panjang atau ringkas dan seksama? Kalau tidak ditolong Allah, habis kita ini Pak oleh nafsu. Kayak gini-gini nih, kita ngumpul di sini, ini mah pertolongan Allah Pak. Maunya enggak mau ke sini, ya macet, ya desak-desak, ya susah parkir, ya kebagian di luar. Ini kan jamaah di luar sebagian, ya. Tapi kenapa kita bisa ke sini? Allah yang ngasih hidayah taufik. Kepada yang belum menikah, berlindung ke Allah ya, supaya matanya tertib lah. Ketawanya itu pengakuan, tapi saya tidak boleh berburuk sangka ya, hanya karena saudara begitu jadi wetes nyangka. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Hamba mengakui ya, abu'u laka bi ni'matika alayya. Hamba mengakui nikmat darimu untukku. Nah, ini pun bagian dari yakin bahwa semua keburukan itu kita, tapi semua nikmat itu mutlak milik Allah, dari Allah. Bentuk apapun nikmat itu min fadli rabbik. Jadi nih seperti sekarang angin berhembus, alhamdulillah ke Allah itu Pak. Apapun nikmat yang besar, sedang, kecil, halus sampai halus, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang lewat makhluk ya, kadang lewat manusia, lewat binatang, tapi pasti semua nikmat itu datang dari Allah. Dan kita harus akui, bukan dari kita,
Bukan saya bisa, saya mampu, ini hasil jerih payah saya, ini karena perjuangan saya, ini karena ketekunan saya. Itu tidak boleh. Semua nikmat apapun yang kita miliki itu dari Allah. Bisa mikir, bisa hafal Quran, bisa olahraga, bisa sehat, bisa kuat, bisa pintar, bisa memecahkan masalah. Semuanya karunia Allah. Belajarlah untuk menghilang. Jangan ngaku-ngaku. Termasuk bisa tahajud. Mas katanya tahajud. Alhamdulillah. Sudah hampir 5 tahun saya tahajud. Entah bagaimana jam biologi saya itu, kalau 2:30 bangun. Saya rasanya tidak bisa melewati malam tanpa tahajud. Karena antara tahajud dan saya itu sudah melekat satu kesatu. Ujub. Cicing mana itu ngomong gitu. Gak boleh. Kita bisa tahajud, Allah yang membangunkan. Kalau Allah tidak nolong mah kerek weh. Subuh juga duha. Kita memang berusaha keras untuk beramal, tapi kalau sudah jadi amal pasti karunia Allah. Jadi sebelum beramal kita punya target, kita punya ikhtiar maksimal, kita punya doa tawakal, tapi kalau sudah jadi kita menghilang. Ini semua min fadlir Rabbi. Jelas hadirin? Nih membebaskan tanah. Tanah wakaf itu padahal kan tanah wakaf milik Allah, betul tidak? Kita aja ini ya. Nego, bikin proposal, nyebarkan, wah, cari dana 350, WA, kontak orang, telepon. Tapi kalau udah jadi kebeli itu pasti pekerjaan Allah. Tidak boleh, karena kami ini gigih. Gigih mah nggak mateng, betul tidak? Orang Jawa pasti nggak ngerti. Tahu gigih? Gigih itu nasi yang belum mateng, gigih namanya. Alhamdulillah. Harus yakin bahwa semua nikmat dari Allah. Tapi kita harus berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, jalan ya. Pas dapat rezeki, ya nanti Allah ya menetong pelit. Memang dari Allah, tapi ada yang kesini bawa ya enggak. Kita berterima kasih kepada yang menyiapkan, itu sama dengan bersyukur ke Allah. Jangan mentang-mentang semuanya dari Allah, suami ngasih uang, nih bu uang, itu uang milik Allah pak, jangan merasa berjasa. Ini tauhid yang salah ini. Harusnya terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, berkahi rezeki ini, lipat gandakan kebaikan suami saya, kemuliaannya, ampuni dosanya. Aduh, doa banyak. Alah, si mama dikasih 2 juta, segitu doa, ya 10 juta deh. Wah, begitu. Uang monopoli hadir. Sia-sia istighfar, astagfirullahaladzim. Antara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Dan hamba saya, aku mengakui dosa. Ini dia hadirin, sudah mengakui nikmat itu datang dari Allah karena ada nikmat yang suka diaku oleh kita. Harusnya pol kita mah, itu mah karunia Allah, yang kita miliki ya itu cuma dosa. Jadi kalau kita berprestasi itu pasti karunia Allah. Jadi dibikin belat mah nggak bisa. Saya bisa nilai cum laut nilai itu karena Allah. Coba waktu sidang dibikin diare, enggak jangan, beda fokusnya ya.
atau Kaligata waktu sidang. Nggak bisa. Benar? Sesek. Bagaimana susah. Itu lancar, mikir, darah lancar, bisa berbuat. Ini semua karunia Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa. Nggak ada tuh hebat-hebat tuh, nggak ada. Yang ada cuma satu, karunia Allah. Makanya jangan ngaku-ngaku bisa diambil. Nah yang kita punya itu Abu Bidambi. Saya ngaku ya Allah, mengakui dosa. Ini dia kuncinya. Banyak orang yang tidak berhasil mengakui dosa. Kenapa ada orang yang tidak ngaku dosa? Satu, sombong. Orang sombong tidak susah tobat. Karena dia merasa udah benar, udah baik. Orang yang ujub, salah saya apa? Nah, ciri-cirinya. Salah saya apa? Eta tak salahna, teu ngaku ya. Teu sadar. Orang yang sombong, pendengki tidak bisa tobat karena dia akan sibuk memikirkan kesalahan orang. Juga orang yang merasa sebagai korban itu tidak bisa tobat. Saya disakiti suami saya dizolimi istri saya, hantamnya dua-duanya korban. Ini pasti nggak akur karena dua-duanya merasa sebagai korban. Padahal rumah tangga babak belur itu harusnya ini dosa saya, ini kesalahan saya kepala keluarga, saya yang salah. Dan tobat yang baik itu tobat yang membuat bersemangat dalam hidup ini, bukan jadi tidak semangat. Kalau tobatnya benar pasti semangat karena Allah akan memberikan ketenangan, kan begitu kan? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan minta ampun, atau waman aksarul istighfar, siapa yang banyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Yang pertama Allah akan berikan ketenangan. Jadi kalau orang tobatnya benar pasti tenang. Wa min kulli doikin makhrajan, Allah akan bimbing, ada jalan keluar apapun masalahnya. Masalah keuangan, finansial, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, semua masalah itu dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Enggak ada satupun masalah yang di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin. Kalau tobat kita benar, hadiahnya tinggal dikasih ide, pertemukan dengan siapa, diatur, tapi biasa cirinya adalah tenang. Makanya kalau orang tobat jadi putus asa, enggak benar dia tobatnya. Harusnya orang tobat itu menjadi bergairah, semangat, dan akan datang pertolongan yang tidak diduga-duga. Karena orang tobat akan dapat kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus jalan keluar tuh kepikir oleh kita semua, enggak harus. Karena Allah janjikan unpredictable. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi oleh Allah sengaja ditutup. Alhamdulillah gitu kan. Gak nyangka dia yang datang nagih. Saya sebetulnya mau nagih, tapi saya sudah melihat wajahmu, hati saya jadi prihatin ningsih melihat dirimu. Halal. Betapa mudah bagi Allah. Betul? Betulkah hadirin? Makanya jangan pernah putus asa. Akui dosa, tangisi dosa, fokus, jujur. Dosa besar, dosa sedang, dosa kecil, dosa halus, termasuk dosa istighfar kita yang udah tobat tapi dilakukan lagi. Wa Abu Bidambi faghfirli, maka ampunilah diriku ini, wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tiada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Ini dahsyat sekali hadirin. Tidak ada nih istighfar yang lebih lengkap, makanya disebut Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Pantas orang itu masuk surga karena tauhidnya benar, betul?
Dia benar-benar meyakini la ilaha illallah. Dia benar-benar meyakini Allah Rabb semesta alam ini. Dan dia yakin saya ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam pengurusan Allah. Dan dia yakin saya itu hamba Allah, pencipta, penguasa, penggenggam. Nah, kita nggak ada apa-apanya. Kita cuman hamba yang semenel, kecil. Mau petantang petenteng apa kan? Dan ngaku bahwa kita bisa selamat dari keburukan itu hanya dengan perlindungan Allah. Ini hebat hadirin. Karena ada yang aduh bingung gimana saya bisa supaya nahan marah, gimana saya supaya mengendalikan syahwat, gimana saya tidak bikin dosa. Harus minta tolong ke Allah yang menguasai syahwat kita, nafsu kita, amarah kita. Karena ada yang bingung, aduh saya jatuh cinta nih. Jangan bingung, minta kepada pemberi cinta. Siapa? Dicabut cinta mah gampang. Yang tadinya terkenang-kenang wajahnya tiba, nah jadi enak sih atau bisa. Yang lihat jadi yang hutan yang lihat potret mana. Kemarin mah lihat asin aja seperti wajah dia. Sekarang lihat wajah dia seperti asin. Allah yang membulak-balik hati hadirin. Ini teh bener nggak sih hadirin yang saya sampaikan? Yakin nggak sih? Saya mah yakin begitu. Harus yakin. Karena memang begitu. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Kita kan sekarang begini karena Allah nutupin dosa kita. Iya kan? Makanya kalau hadirin sekalian telah hadir bersama kita Ustadz Maulana Yusuf ayat temenan tuh istighfar Ustadz langsung aduh ya Allah engkau tahu dosa saya, engkau tahu. Nah langsung pas ketika kita dipuji dihormati orang, langsung kita bukan menikmati pujian, kita lihat apa yang Allah tutupi, apa yang Allah tahu dan tidak diketahui pembawa acara, tidak diketahui oleh jamaah. Pernah suatu saat di desa, di kampung, tabligh akbar. Hadirin sekalian, inilah ulama kondang yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nanti ada. Yang biasa kita lihat hanya di TV, sekarang sudah hadir bersama kita. Al-Mukarram, waduh, kata ini panjang lebar. Mari kita doakan ila arwahi. Ya Allah, salah lagi hadirin. Nggak apa-apa lah, dianggap arwah juga. Istighfar kalau gitu ya. Kalau kita dipuji, itu Allah yang menggerakkan orang memuji untuk ngasih tahu betapa tutup Allah tuh sangat rapat kepada kita. Bukannya menikmati pujian. Aduh ya Allah, ini mah orang temani baik. Ya Allah, tapi kita jangan, oh tidak, lebay ya tagenga. Tidak, saya tuh banyak dosa. Itu juga merendah untuk mengangkat diri. Tinggal astagfirullah. Nah itu juga lebay. Kan ada yang acting. Tidak, saya mah orang fakir. Nggak usah lebay, tinggal di hati. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah. Karena memang begitu kan. Orang memuji kan dengan izin Allah. Kenapa Allah menggerakkan orang memuji? Untuk ngasih tahu kita bahwa kita tuh ditutup rapih, rapat oleh Allah supaya tobat. Jadi kalau ada yang muji mah tobat. Terima kasih hadirin sekalian, sudah jam 9. Kurang kan? Baik, bagaimana cara menghafal? Tidak usah dihafalkan, dibaca saja 40 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'tu.
a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba baca 40 kali. Insyaallah oleh Allah nanti dibuat hafal. Saya udah 40 kali kok belum hafal? Berarti 40 kali lagi ya. Saya udah 80 belum hafal, 80 kali lagi. Insyaallah Allah kan tahu kita ngapalin, betul? Makanya dinikmati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kayak berhadapan gitu, kayak kita menghadap Allah. Allahumma anta rabbi, anta itu kan engkau ya. Masya Allah. Itulah kajian kita malam ini. Terima kasih. Harusnya jam 9 pas berakhir acara kita supaya tidak terlalu malam. Hadirin, terima kasih doanya.